Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang definisi toharah dan pengertian macam-macam air. Lafaz at-toharah dibaca fathah to-nya secara bahasa bermakna bersih. Adapun secara sarang, maka terdapat definisi yang cukup banyak di dalam menjelaskan arti lafaz at-toharah. Di antara definisinya yang diungkapkan oleh salah satu ulama, at-toharah adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun lafaz at-toharah di domah huruf ta-nya adalah nama sisa-sisa air yang digunakan untuk bersuci. Pembagian air. Air adalah alat untuk bersuci. Musonef beliau pernah berkata, air yang boleh atau maksudnya sah digunakan untuk bersuci itu ada 7, yaitu air yang turun dari langit. Maksudnya air yang turun dari langit yaitu seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun. Ketujuh macam air tersebut itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak, air musyammah, air mustakmal, air mutaghayyir, dan yang terakhir air mutanajis. Definisi air mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci dari zatnya, air yang turun langsung dari langit, yaitu seperti air hujan, air sungai, laut, seperti itu. Air mustakmal itu suci dibuat untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Air musammah itu suci, hampir sama dengan definisi air mutlak. Tetapi perbedaannya, air musammah itu jika dipanaskan dan terkena sinar matahari, maka air musammah itu tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas besar, karena beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Siti Aisyah untuk tidak memakai air musammah di saat ingin menghilangkan hadas besar, karena itu bisa mengakibatkan penyakit kusta. Yang ketiga yaitu air mutlak dan air mutaghayyir. Air mutlak yaitu air yang suci zatnya namun tidak mensucikan pada yang lain. Jadi air mustakmal itu air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci dan tetapi tidak menghilangkan zat, bau, dan rasa. Jadi itu boleh digunakan untuk bersuci. Sedangkan air mutaghayyir itu sama, tetapi bau, zat, dan warnanya itu berubah, yang mengakibatkan tidak diperbolehkan untuk menggunakan air mutaghayyir untuk dilakukan bersuci. Sedangkan air mutanajis itu air yang sudah terkena najis dan sudah tercampur, dan itu kurang dari 2 kolah yang berubah warna, bau, rasa, dan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang najis dan tayamum. Pertama, najis. Secara etimologi atau bahasa, perkara yang menjijikkan. Secara terminologi, secara sara adalah benda yang dianggap menjijikkan yang mencegah keabsahan salat, seandainya terbawa di dalamnya. Istilah fuqaha adalah sesuatu yang berlawanan dengan toharah. Benda najis ini meliputi 1. Segala cairan yang keluar dari kubur, dubur, dan seperti air kencing, kotoran hewan, dan manusia, madzi dan wadi. Madzi adalah cairan putih kental yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan.
terbagi menjadi dua, najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, warna, dan rasa. Seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya takkan hilang. Cara mencucinya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena. Kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilang. Sifat ini dimaafkan. Cara menghilangkan najis hendaknya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Najis berat adalah najis anjing dan babi. Cara menghilangkan najis ini harus dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu air yang bercampur dengan tanah. Tayamum menurut bahasa menyengaja. Menurut syara, mengusap muka dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang menyucikan menurut cara yang khusus. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tayamum adalah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika, tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat tertentu. Dasar hukumnya sudah dijelaskan pada Quran Al-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6 dan juga sabda Rasulullah. Syarat tayamum: maunya waktu sholat, niat, Islam mencari air terlebih dahulu dan ketika ia tak mendapatkan. Kelima, tidak ada sesuatu penghalang yang terdapat di atas anggota tayamum. Keenam, bersih dari haid dan nifas. Ketujuh, adanya uzur. Syarat wajib tayamum: masuknya waktu sholat, akil, sampainya dakwah pada seorang tersebut. 4. Bersih dari haid dan nifas, tidak tidur dan tidak pula lupa, adanya tanah atau debu. Farahu tayamum, niat. Nawaitu tayamuma listiba'a hadis sholati fardolillahi ta'ala. Mengusap muka dengan debu tanah dan kedua kali usapan. Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu tanah 2 kali. Memindahkan debu kepada anggota yang diusap, tertib atau berturut-turut. Sunnah tayamum: membaca basmalah, menghadap kiblat, mendahulukan bagian tubuh yang kanan, menggunakan siwak, meniup kedua tangan sebelum mengusapnya ke muka dan kedua tangan apabila banyak debu yang menempel pada kedua tangan, berturut-turut dan tertib. Hal-hal yang membatalkan tayamum: segala yang membatalkan wudhu, murtad, sudah habisnya waktu sholat yang hendak dilakukan, hilangnya uzur. Cara menggunakan tayamum: sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk salah satu sholat fardu saja, meskipun dia belum batal. Bagi orang yang salah satu anggota wudhunya dibalut, maka cukuplah bebat itu saja yang diusap dengan air atau tayamum, kemudian mengerjakan sholat. Sebab-sebab diperbolehkan bertayamum: tidak ada air, baik orang yang sakit maupun orang yang sehat, bepergian maupun mukmin. Ada air, akan tetapi salah satu uzur dari beberapa uzur. Sakit yang dikhawatirkan si penderita ini akan mengalami bahaya apabila terkena air. Bepergian ataupun bermukmin dan dekat dengan air, akan tetapi orang tersebut khawatir tertimpa musibah jika ia mendapatkan air. Apabila ada air, akan tetapi air tersebut sangat dibutuhkan untuk inum dan sejenisnya. Apabila ada air, akan tetapi orang tersebut khawatir kehilangan waktu sholat. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan tayamum: ada debu. Debu tersebut suci. Debu tersebut tidak terpakai. Ada niat untuk melaksanakan tayamum. Harus dengan 2 pukulan telapak tangan ke debu. Wajah dan tangan masing-masing dengan 1 pukulan. Membersihkan najis terlebih dahulu,
apabila ada anggota tayamum terdapat najis. Jika tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka tayamum tidak sah. Mengusahakan untuk menghadap kiblat pada awal melakukan tayamum. Melakukan tayamum setelah masuk waktu sholat. Melakukan tayamum setiap hendak melaksanakan sholat fardu. Terima kasih.